I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia watin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan rahmat juga syafaatnya sehingga kita bisa menonton dan menghadiri ceramah saya kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih terhadap seluruh penonton yang telah menonton video saya dan semua hadirin yang telah menyaksikan video saya. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan ceramah saya dengan judul Arti dari Kandungan Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai umatnya untuk selalu beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kita, baik manusia, jin, dan seluruh benda yang ada di alam semesta ini. Jadi kita diwajibkan untuk selalu beribadah dan mentaatinya dimanapun dan kapanpun. Seperti pada surat Al-Quran di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, maka sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari surat di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebenar-benarnya dan tidak boleh ada yang menduakannya. Dari segi apapun dan kondisi apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib disembah dan diagung-agungkan. Dalam artian, berarti kita sebagai umatnya diwajibkan untuk mengabdi, menyembah, taat, dan patuh atas segala semua yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan. Dalam beribadah harus secara menyeluruh dan total, baik secara lahir maupun secara batin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sanggup dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdi dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdi yakni ibadah yang ketentuan pelaksanaannya telah ditentukan seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah yakni adalah ibadah yang ketetapan secara khususnya belum ditentukan dalam pelaksanaannya, seperti ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat hal-hal baik, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur insan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan kita manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, dan atas kemurahannya Allah perlihatkan akomodasi hidup. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat manusia mempunyai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya jika manusia tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah diberikan kepadanya, maka manusia itu akan menjadi manusia yang tidak mau taat, tidak mau
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah kepadanya. Sikap yang sanggup diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari kandungan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas. Dan yang kedua, selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, seperti nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat tidur, nikmat makan, dan nikmat yang ada di seluruh kehidupan kita. Rasa syukur itu bisa kita manifestasikan dengan beribadah kepadanya. Dengan demikian, makna kandungan dari ayat Surat Az-Zariyat ayat 56 adalah bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan diri, taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya. Apa sih arti menyembah itu? Kata menyembah itu berasal dari lafal abada ya'budu ibadatan, yang artinya taat, tunduk, dan patuh. Beribadah berarti manusia menyadari bahwasanya mereka menyadari dan mengakui bahwa manusia adalah hamba Allah yang wajib mengikuti kehendaknya dan menjauhi larangannya. Ternyata beribadah kepada Allah banyak sekali manfaatnya dan hikmahnya, seperti manfaat beribadah kepada Allah. Yang pertama, manfaat beribadah kepada Allah adalah jalan menuju ketakwaan. Kenapa sih kok bisa jalan menuju ketakwaan? Bertakwa berarti memperlihatkan atau menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang memiliki arti, "Hai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Yang kedua, menenteramkan hati. Ibadah adalah bentuk pendekatan diri hamba kepada Tuhannya yang dapat membuat siapapun yang selalu menjalankan ibadah merasa aman, nyaman, tentram, dan damai karena merasa selalu dekat-dekat Allah Subhanahu wa taala dan merasa ada yang menjaga dari seluruh mara bahaya yang ada di kehidupannya. Dan yang ketiga, ibadah bermanfaat untuk menjadi bekal kebahagiaan di akhirat. Mengapa sih kok bisa menjadi bekal kebahagiaan di akhirat? Karena ibadah kan merupakan bentuk pendekatan diri terhadap dari hamba terhadap Tuhannya kan. Jadi barang siapa yang berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka ia akan mendapat ganjaran, dan ganjaran itu pahala. Jika kita mendapatkan banyak pahala, maka kita akan dijumpai dengan kebahagiaan di akhirat, karena kita mendapatkan ganjaran surga nanti. Hikmah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih bisa mengingatkan kita kepada orang lain seperti fakir miskin, anak yatim dan duafa. Juga bisa lebih mengingatkan kita untuk saling menghargai sesama umat manusia. Tadi kita sudah tahu manfaat dan hikmah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita akan membicarakan mengenai hal apa sih kerugian yang dialami oleh seseorang jika meninggalkan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat. Kerugian pertama adalah barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia berarti telah kafir. Kerugian yang pertama jika orang meninggalkan sholat 5 waktu ialah kafir, seperti hadis yang berbunyi, perjanjian kita dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka jika kamu meninggalkan sholat, maka berarti kamu telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Kerugian yang kedua adalah jika kamu meninggalkan ibadah, terutama sholat 5 waktu, maka Allah akan menatapmu dengan marah. Dan itu akan sangat merugikan ketika seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu di hari hisabnya. Karena selain dia dipandang marah oleh Allah, dia juga akan merasakan kepedihan yang sangat amat, karena di hari hisabnya nanti mukanya akan meleleh berjatuhan karena menjauhi apa yang seharusnya dilaksanakan. Kerugian yang ketiga yakni adalah tidak diselamatkan pada hari akhir. Karena jika kita tahu, jika kita tidak sholat 5 waktu secara yang sudah seharusnya kita jalankan, maka orang itu amalan ibadah baiknya akan berkurang nih dengan amalan ibadah buruknya. Karena kita tidak tahu setiap kita beramal atau kita berbuat kebaikan, apakah Allah akan menerimanya menjadi sebagai amalan-amal ibadah kita yang bisa membantu kita masuk ke dalam neraka, bahkan masuk ke dalam surga. Bahkan jika kita sholat sekalipun, kita tidak akan pernah tahu juga apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Jadi dengan sangat amat harus kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu apapun keadaannya. Dan yang keempat, jika seseorang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka dia akan meninggal secara hina. Dengan artian, maka dia tidak meninggal secara husnul khotimah atau dalam keadaan suci. Dan dia juga akan disusahkan dalam sakaratul maut dengan merasakan kesakitan yang sangat amat terasa di seluruh sekujur tubuhnya. Jadi, kesimpulan dari video ceramah saya kali ini adalah tetaplah rajin dan selalu menjalankan ibadah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, sekalipun genting, karena Allah kan sudah memberikan beberapa keringanan saat sholat, seperti jika sedang sakit boleh sholat dengan tiduran, tetapi bahkan jika kalian tidak bisa bergerak, bisa loh dengan mengedipkan mata. Hebat kan? Jadi jangan pernah tinggalkan sholat ya, karena sholat bisa membuat kita merasakan nyaman, aman, tentram dan damai, juga dijauhkan dari orang-orang munafik yang ada di dunia ini. Oke? Jadi jangan lupa beribadah kepada Allah dan jangan lupa berbuat baik terhadap sesama. Dan terakhir, izinkan saya untuk berpantun. Hari Senin pasang bendera biar berkibar, pulangnya jangan lupa bersih-bersih. Maaf ya kalau ceramahnya panjang lebar, dan sekian juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.